hasil forensik yaitu berupa visum luar dan visum dalam. Saya yakin bahwa Polri sudah ngantongi minimal 75% gitu penyebabnya. Otopsi forensik dari tim psikologi forensik yang hingga saat ini masih bekerja. Sulit nggak sih sebetulnya untuk dokter forensik ini untuk mengetahui sebab kematian korban ini, Dok? Hasil dari kami forensik itu akan mendukung bukti adanya satu kasus tindak kejahatan mungkin ya, kejahatan bagaimana itu terjadi terhadap tubuh manusia. Siapa orang terdekat? Istri. Ya, istrilah yang, dan saya yakin bahwa istrinya sudah diminta keterangan oleh Polri walaupun tidak dipanggil ke Jakarta, mungkin Polrinya yang datang ke Jogja. Berbagai kemungkinan ini harus masuk dalam checklist penyidik. Apakah mungkin orang masuk? Sangat mungkin. Atau mungkin orang sudah ada di dalam, kita nggak tahu kan. Harusnya begitu menemukan kematian yang tidak wajar, kita otopsi penyebab kematian, waktu kematian 2 ini. Jangan-jangan ini ada fetish tertentu, yaitu dia mencari kenikmatan dengan cara menyumbat oksigen. Itu ada dalam kriminologi ada itu? Ya, karena ada sesuatu yang membuat mereka menjadi berperilaku menyimpang karena sebab-sebab tertentu. Kematian Arya Daru ini juga kemudian ditanggapi oleh diplomat senior Kementerian Luar Negeri Ple Priyatna yang mengatakan bahwasannya kematian dari Arya Daru ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan Arya Daru. Kemana keberadaan penghuni kos lainnya ketika kejadian berlangsung? Nah, ini yang saya pertanyakan terkait dengan kasus kematian seorang diplomat yang baru-baru ini terjadi. Lakban kuning yang di negara manapun dalam konteks kriminologi dan intelijen, lakban kuning itu artinya peringatan. Nah, ini yang harus segera dijawab. Silakan tanya teman-teman Kemlu, utamanya di Dirjen Perlindungan WNI, siapa yang nggak deg-degan, karena tugas mereka sama seperti tugas korban. Ternyata diplomat Arya Daru sempat jadi saksi kasus TPPO Kamboja. Kata ex pimpinan KPK, dia dibunuh. Aduh Bapak, ya emang dibunuh Pak. Emang Bapak kira dia meninggal karena apa? Ditiup? Dicubit? Apa? Ketiban panci? Emang dibunuh Bapak? Kan udah jelas itu kepalanya dilakban. Ya elah. Bapak gimana sih? Ya kali dia meninggal kejepit pintu. Atau meninggal gara-gara salah bantal. Gak mungkin juga kan? Emang dibunuh Bapak. Aneh banget. Kalau bukan dibunuh itu kenapa? Kepalanya dibungkus lakban itu kenapa? Nggak sengaja gitu. Aduh, lilit lakban nih jadi mati. Masa gitu? Kemana keberadaan penghuni kos lainnya ketika kejadian berlangsung? Nah, ini yang saya pertanyakan terkait dengan kasus kematian seorang diplomat yang baru-baru ini terjadi. Nah, kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan akses masuk ke area kos. Area kos-kosan yang katanya hanya bisa menggunakan sidik jari dan kartu akses untuk bisa masuk ke area kos, maka selain yang saya sudah bahas di video sebelumnya, korban dan juga penjaga ataupun pemilik kos yang punya akses masuk di area kos-kosan tersebut adalah juga penghuni lain. Maka perlu untuk diidentifikasi keberadaan penghuni kos selama kejadian. Perlu juga diidentifikasi siapa aja yang menghuni kos di area kos tersebut. Karena ini juga akan membantu kepolisian memberikan informasi yang memadai tentang siapa saja yang mungkin untuk bisa masuk jika ini memang terkait dengan kasus pembunuhan. Kecuali memang ini murni adalah karena bunuh diri. Kita tidak tahu. Tapi perlu untuk ditelusuri siapa saja penghuni kos lainnya yang kos bersama korban di area kosan yang sama. Ini juga penting, sangat penting untuk ditelusuri. Hal kecil seperti ini akan memberikan informasi yang memadai. Karena di CCTV pun terlihat tidak ada aktivitas lain selama di malam hari, bahkan di pagi hari ketika dibongkar. Saya mempertanyakan ya, apa iya penghuni kos lain tidak kepo gitu kan tentang kenapa penjaga kos ini harus membongkar ataupun mencongkel jendela atau membuka pintu dengan paksa.
Mungkin saja ada yang mengatakan mungkin ada yang sudah berangkat kerja di pagi hari. Tapi rasa-rasanya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, mungkin ada saja penghuni kos yang mungkin belum berangkat kerja atau mungkin kerjanya shift malam. Tetap aja bikin penasaran gitu. Kenapa sih tidak ada yang kepo? Tidak ada yang pengen tahu gitu kan apa yang sebenarnya terjadi sehingga penjaga kos ini mencoba mencongkel. Karena ini akan sangat terkait dengan keamanan mereka juga. Intinya perlu dicari tahu siapa saja penghuni kos karena mereka juga punya akses untuk masuk ke area kos. Menurut kalian bagaimana? Siapa orang terdekat? Istri. Ya, istrilah yang, dan saya yakin bahwa istrinya sudah diminta keterangan oleh Polri walaupun tidak dipanggil ke Jakarta, mungkin Polrinya yang datang ke Jogja. Yang akan ditanya itu apa percakapan terakhir dan sebagainya, termasuk misalnya apa yang diketahui secara pribadi, secara secret yang mendalam antara kedua ini. Istrinya harus terbuka pada penyidik. Itu pasti akan ditanyakan penyidik ditanya, ya, karena itulah yang akan membantu untuk mengungkap ini. Profiling Pak Susno. Kematian Arya Danu ini, tapi belum juga ada titik terang. Hanya sebuah rekaman-rekaman yang itu saja. Apakah begitu sulit memang kasus ini atau memang sengaja untuk dipersulit? Apa benar dia bunuh diri? Apa benar dia dibunuh? Banyak berita yang beredar simpang siur. Ada yang bilang istrinya jadi pembunuh, ada yang bilang pemilik kosnya. Ya, semoga cepatlah Bapak Kapolri ini menyelesaikan masalah ini biar nggak hilang di telan bumi, karena kasihan keluarganya untuk menunggu hasil dari kepolisian. Selamat bekerja Pak, jangan lupa ngopi untuk Bapak polisi. Ada lagi yang aneh, dari semua rangkaian CCTV ada yang dirasakan hilang. Mau tahu apa? Ketika dinyatakan bahwa istrinya menelpon penjaga kamar kos untuk mengecek dan memeriksa bagaimana keadaan suaminya di kamar itu, ya, kenapa kok nggak ada satupun tayangan CCTV yang menayangkan kamar kos itu diketok atau digedor atau dipanggil-panggil, ya, korban yang ada di dalam untuk mengecek? Kok nggak ada? Tiba-tiba saja si penjaga kamar kos datang membongkar jendela, membuka pintunya. Mudah-mudahan bakal ada tayangan menggedor dulu supaya ceritanya lengkap. Kematian Arya Daru ini juga kemudian ditanggapi oleh diplomat senior Kementerian Luar Negeri Play Priyatna yang mengatakan bahwasannya kematian dari Arya Daru ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan Arya Daru. Play Priyatna ini mengatakan bahwasannya pengalamannya puluhan tahun menjadi diplomat, banyak pekerjaan yang juga bersinggungan dengan situasi yang membahayakan diri. Pekerjaan ini baik bersifat senyap, rahasia, ataupun terbatas yang dijalankannya sendiri. Kemudian juga Arya Daru ini dikenal dengan orang yang membela warga negara Indonesia yang terlantar, bahkan masyarakat keturunan Indonesia yang hampir tidak memiliki kewarganegaraan di Taiwan. Dikatakan Priyatna, kematian Arya ini juga tentu memiliki motif serta kaitan dan dia percaya masih berkaitan dengan pekerjaannya. Banyak netizen yang kemudian membuat tagar Justice Arya Daru. Ungkapan dari empati masyarakat yang begitu besar akan kasus kematian Arya Daru yang misterius dan tak lazim di kamar kos-kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mari kita tunggu update terbaru dari pihak kepolisian. Semoga memberikan titik terang agar pihak kepolisian ini segera membuka CCTV yang terpasang di area kos-kosan tempat Arya Daru. Kemudian apa yang didapatkan dari saat otopsinya, nanti pada saat pendalaman secara psikologi forensik, ya. Jadi mohon waktu dan mohon doa dari masyarakat sekalian, semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala dalam pengungkapan perkara ini, ya. Jadi kita masih sama-sama menunggu hasil dari laboratorium forensik dan hasil otopsi forensik
dari tim psikologi forensik yang hingga saat ini masih bekerja, ya, masih bekerja untuk mengungkap apa penyebab dari kematian ini, apa penyebab dari kematian ini. Masih kabar terbaru yang lagi jadi sorotan nih, kasus kematian seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Masih jadi misteri, sobat. Sampai pertengahan minggu ini, polisi masih mendalami penyebab kematian ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 8 Juli kemarin. Nah, Kompolnas alias Komisi Kepolisian Nasional juga ikut turun tangan. Mereka bilang siap bantu ungkap apa sebenarnya yang terjadi. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam yang akrab disapa Cak Anam menyampaikan bahwa pihaknya udah dapat info awal dan siap turun ke lapangan. Cak Anam bilang hal pertama yang harus dicek adalah ini murni bunuh diri atau ada unsur lain. Nah, mereka juga bisa selidiki semua barang-barang di lokasi kejadian, termasuk ponsel milik korban dan yang lainnya. Tapi untuk sekarang, Kompolnas belum bisa kasih kesimpulan ke publik. Masih dalam tahapan pendalaman. Yang pasti, kalau nanti terbukti ini adalah kasus bunuh diri, ya penyebabnya harus jelas. Tapi kalau ternyata ada unsur kejahatan, kronologinya harus diususun ulang dan pelaku juga harus diusut. Nah, seperti itu sobat rakyat. Menurut kalian kasus ini murni bundir atau ya ada yang janggal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita-berita yang kritis tapi tetap santai. Bareng gue di Rakyat Update. Terima kasih. Salam.